Bangun pagi terus sih. Iya, udah kebiasaan ya. Tuh, sampai hari pembalasan. Maha suci Tuhanmu, Tuhan kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Aku lihat-lihat sebentar TV, bangunnya pagi sih. Ini aku udah bikin energen, teh. Ini aku ya, Ati ini. Aku masukkan kulkas kan kayak gitu. Aku masukkan di sini, aku tutup kayak gini. Aku tutup kayak gini, aku masukkan kulkas kayak gitu ya. Metodenya kalau masak banyak itu kan lebih hemat kayak gitu. Ini aku bikin, aku belum sempat ya kemarin soalnya beli. Aku supaya tuh wah, bumbunya meresap itu aku taruh di kulkas ini. Aku baru masak sekarang. Aku goreng secukupnya buat sarapan pagi ini. Ini tunggu mendidih, aku panasi kayak gitu. Sebenarnya ini kalau kapasitasnya aku sih suka sih tak taruh situ, mungkin berapa hari lagi aku makan kan bumbunya meresap ya. Tapi aku enggak sih, aku sampai habis dulu kayak gitu. Soalnya kapasitas ini kulkas aku segini, terus aku juga sering keluar rumah kayak gitu. Masih bisa keluar rumah kan naik motor kayak gitu. Ini aku bikin karage sedikit aja buat anak aku sarapan kayak gitu. Ini buat sarapan juga aku suka sih, aku suka kayak gitu. Aku suka itu ya, makanya harus setia. Makanannya ini sampai habis baru aku ganti lagi kayak gitu. Kecuali itu kalau mungkin sarapannya ini ya, mungkin makan siangnya ganti beli bakso atau pangsit mie atau apa ayam padang ya, masakan padang kayak gitu. Kalau itu ya, kalau aku mau jajan kayak gitu aja, bakso itu aja. Nasi campur, nasi campur kan sama aja ya ini kayak gitu. Tinggal ditambahi telur rebus, apa telur Bali, ya itu apa tahu tempe kayak gitu. Itu aku tambah kentang enak, telur rebus enak. Aku udah goreng tempe. Aku udah goreng tempe sedikit aja. Kayak gitu ya, masaknya sedikit-sedikit. Soalnya kan keluarga cuma dua ya, anak dua kayak gitu, suami istri kayak gitu aja. Kalau ibu aku dulu anak empat, ngumpul semua. Kalau ngumpul ya mesti masaknya banyak-banyak. Belum kalau ada orang kerja di sawah, orang 10 orang 15 kayak gitu kan mesti banyak masaknya banyak-banyak kayak gitu. Aku berkaca di situ sih dulunya itu. Terus aku udah biasa dengan masak sedikit-sedikit kayak gini seperlunya. Ini sampai kering ya. Kalau ini nanti aja aku selesaikan. Ini aku panasi buat sarapan. Ya, kalau kapasitasnya besar mungkin, tapi aku sukanya, tapi udah kebiasaan ya, sukanya tuh habisin dulu mungkin buat sarapan aja kayak gitu. Tapi juga kalau disimpan tuh harus ingat juga ya, masih ada ati ungkep. Ditulis sih aja ya, ati ungkep tanggal berapa masaknya kayak gitu. Kan kulkasnya juga nggak boleh mati hidup dibuka pasang buka pasang kayak gitu. Udah ready kayak gitu sebagai bahan apa, sebagai alat untuk mengawetkan makanan kayak gitu. Harus terdeteksi supaya tidak ada pengeluaran yang sia-sia, misalkan basi kayak gitu, expirednya udah berlalu kayak gitu. Aku tuh kayak gitu sih. Ini kayak gini nih aku buat sarapan aja, tambah enak kan, nyeresep itu bumbunya kayak gitu. Ini sebenarnya ditambah kentang. Aku kasih tempe aja kayak gini. Udah kayak gini aja, tepung udah, terus jadinya ini. Oh udah kan, udah ya, udah kan. Jam 7, ayo. Jam 7 kurang ya Mal. Jam berapa, setengah 7 ya? Aku agak terlambat. Ayo setengah 7, ayo maam yo.
tehnya sudah. Oh ada, kok ada siom. Ini serealnya, ayo nak. Selamat makan Hikmal. Ini ada karagenya, udah aku sedikit-sedikit aja. Ini ada ati ayam kesukaanku. Ini tambah kentang, telur rebus, enak juga. Biasanya tuh nggak, kalau ati-ati aja, ayam aja. Tapi kan enak juga ya dicampur kayak gini. Sama aja kok. Tambah kentang sama ini, sama telur rebus, tapi udah anakku suka itu. Ini nggak suka. Nggak suka. Ininya seragamnya pakai dong, hari pramuka yo. Ambil semuanya. Sudah. Ayo. Aku sisirin aja. Oh, kan ngadep ke sini, nggak apa-apa. Nggak ada itunya kan, udah keramas kan? Udah. Ayo. Ayo Dan sarapan. Diambilkan ya. Hah? Udah ya. Hari ini anakku sudah bangun semuanya. Mau siap-siap sarapan. Kan beda-beda jadwal. Aku masa mau kayak, ya itu keuntungannya sekolah bareng-bareng kayak gitu. Dulu anakku kan kayak gitu ya. Oh, sekolah bareng-bareng, bangun pagi semuanya. Kalau kayak gini aku mau tegas gimana? Kasihan. Orang tua tuh kayak gini. Biarin aja, tadi malam pulangnya malam kayak gitu kan. Beragam kayak gitu anunya, jadwalnya kayak gitu loh. Kalau di sekolah kayak sekolah pamondok kayak gitu kan keteraturan ya, udah teratur. Ayo bangun pagi, nggak tahu kemarin izin malam keluar atau gimana, yang penting pagi harus bangun semuanya. Itu kan kayak gitu sih maksudnya. Aku caranya mendisiplinkan anak itu mungkin yaitu pinter aja, nilai stabil gitu. Nilainya stabil. Ya, terus ya udah kayak gitu. Setiap pelajaran kamu ngerti, kalau nggak ngerti tanya. Dari anakku SD aku kayak itu, kalau nggak ngerti tanya ya. Hikmal juga kalau nggak ngerti tanya. Iya, Ma, iya. Iya, Ma. Kalau nggak ngerti tanya. Kalau nggak ngerti nanti apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Apa? Aku dulu suka kayak gitu sih, pelajaran bahasa Indonesia itu ya. Kalau drama itu kan ada pendahuluan kayak gitu, awal kayak gitu. Terus ada klimaksnya, kemudian anti klimaks, kemudian sampai ada solusinya kayak gitu. Alinea 1, alinea 2, alinea 3, alinea 4. Ini aku masa sampai seterusnya. Kayak gitu-gitu aja, tapi seru sih kayak gitu. Gak usah diedit, anakku lagi pakai pramuka, gak usah diedit. Males juga yang nginget-nginget. Anakku lagi makan, aku comot. Anakku lagi santai, aku comot kayak gitu. Ya udah, setiap hari aja ngalir apa adanya kayak gitu. Ini jadwalnya beda-beda. Nasi sudah jadi bubur, bubur aja bisa dimakan kayak gitu ya. Aku dulu Bu, nasi jadi bubur. Ya sesuatu yang sudah terjadi biarkan terjadi. Yang ya aku udah kayak gitu aja ya, taunya anak kecil kan SD, sekarang udah tahu harus move on, terus move on kayak gitu. Artinya bubur aja bisa dimakan, gampangannya kayak gitulah. Jadi harapanku ya, aku nggak kepingin anak kecil tuh anak kecil itu ya, aku sampai tua aku ibu ada pun belum tentu aku dibolehin kayak gitu kalau tanpa bekal yang mumpuni, harus ini apalagi kesehatan. Udahlah, nggak usah, sama bapakmu aja. Ya mungkin ya nggak tahu, aku kalau ada ibu, aku semuanya tergantung ibu kok. Ya suami juga kayak gitu. Suami tapi aku nggak boleh kerja tapi kontrak kayak gitu, minta dibelikan siapa kayak gitu aku. Ya kalau dibelikan, kalau nggak dibelikan kan aku gimana? Kalau dibelikan loh ya,
Kalau dibelikan ya, kalau dibelikan, kalau nggak dibelikan ya udah. Aku ya anak kecil kalau lihat ini jadi pembelajaran banget kayak gitu. Nggak apa-apa sih anak kecil kayak usia-usianya, tapi dia punya pemikiran dewasa juga nggak salah kayak gitu. Dia ngerti orang tuanya kerja kayak gitu. Uang itu sangat sangat apa, yus nggak mudah kayak gitu. Kita harus bekerja, nggak mungkin datang dari langit uang tuh turun kayak hujan kayak gitu. Kecuali aku nggak tahu ya, aku nggak tahu kalau film-film itu, aku bener-bener nggak tahu kalau ada film kayak gitu. Aku pernah sih nemuin uang 10.000 kayak gitu. Kalau nemuin uang di jalan apa-apa itu jangan diambil, taruh aja di kotak amal apa di mana kayak gitu. Sama bapak aku dikasih tahu kayak gitu. Ada temanku juga nemu duit ojo dianu. Aku pernah lo nemu tapi sedikit 10.000 di depan sekolah anakku dulu waktu SMP. Aku taruh di itu di mana, taruh di kotak amal kayak gitu. Sekurang-kurang kalau kurang kalau aku nggak ada ya gimana ya, kalau orangnya pas nggak punya uang gimana nemu 10 juta kayak gitu, nggak tahu aku. Nemunya 10 juta ya, kalau 10.000 tak taruh di kotak amal. Mungkin kalau nggak ada uang 10.000 belikan es juga buat perdagangan. Nanti inget-inget aja 10.000 kamu harus taruh di kotak amal kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu ya, misalkan dia lagi nemu di jalan 10.000, aku lagi haus lupa nggak bawa dompet misalkan, apa nggak punya uang, beli es dulu aja, nanti kerja kembalikan aja 10.000 itu kayak gitu. Mungkin ya, aku tanya Ustadz aja yang beronang kayak gitu. Aku nggak tahu. Banyak sekali nih ceritanya. Aku kangen ponakanku ya. Ponakanku tuh semuanya perempuan. Tadi malam sih udah telepon tapi udah malam ya, waktunya mau tidur. Lucu banget, ponakanku perempuan semua. Aku nggak kepingin dia itu ya kayak gitu. Aku kepingin orang tua tuh nggak lupa anaknya, apa 4 ya anaknya, masa bapakku lewali kayak gitu. Ya lah, aku aja nggak mau ya, aku mau tabunganku 3.250.000, aku nggak mau bapakku ngurusi anak orang lain. Aku paling kalau bapakku aku jaluk duit paling. Nah, aku cuma sebentar punya uang 100 juta itu ya, itu aja. Aduh rame banget, ada yang tahu ya? Masa ada yang tahu ada uang 100 juta di tabunganku? Udah sekarang kosong lagi nih, moga-moga aja gak minus. Aku ngurus lagi kayak gitu ya, ngurus lagi buku tabungan. Kayak gitu aja kan, habis di admin ya. Kalau uang banyak itu kan kelihatan banget bunganya berapa, adminnya berapa. Bayangin aja kalau bunganya jangan banyak-banyak lah untuk makan sehari. Kalau 3.250.000.000 mungkin untuk sebulan aku cukup kayak gitu ya. Nggak tahu bunganya berapa ya segitu, aku nggak tahu. Kalau adminnya cuma 15.000 ya nggak terasa kayak gitu loh. Kalau uang 100.000 di ATM cepet-cepet aja diambil. Adminnya mahal 15.000 ya, nggak bisa diambil lagi tuh. Kalau 100.000-an ya, kalau pecahan nggak bisa diambil. Kalau 50-an itu nggak bisa diambil. Saldonya aku tuh ya Allah di perantauan itu kayak gitu loh. Aku kalau di sana tuh banyak saudara aku kan banyak ya. Jangankan uang ya, kalau nggak masak aja ke rumah bule apa kemana bisa makan ya kayak gitu. Kalau males masak atau kalau sakit greges kayak gitu kan, aku malas masak, sarapan belilah paling enggak. Kalau di desa nggak ada, jarang sekali orang jualan tuh, jarang jualan masakan. Makanya ibuku selalu masak kayak gitu. Di desa tuh jarang. Nggak tahu kalau sekarang ya, kemajuan teknologi itu kan lumayan, ada yang kerja di pabrik aja bisa buat modal kayak gitu loh. Udah, anakku mau berangkat. Alhamdulillah sudah sayang. Anakku sudah selesai makan. Ini tinggal yang lainnya aja kayak gitu. Ini aku bisa masak sekarang. Malu bertanya sesat di jalan. Aku tinggal secing masakan baru kayak gitu. Assalamualaikum. Hikmal. Ayo pakai celananya. Nggak mau dia. Ayo cepet. Pakai seragamnya. Pakai hasduk. Sekarang. Iyalah nanti. Lo dia tuh malu lo. Udah nata buku sayang? Udah.
Udah nata buku sendiri. Udah kelas 6 tuh harus nata buku sendiri. Udah ya. Lo pakai HP dulu. 15 menit 51 aja. Ayo cepet. Sambil nemani ini buat kenangan nih kalau sudah besar. Mama sayang banget aku kan. Sayang banget aku ya. Ini anakku. Lucu loh. Lucu, baunya wangi. Selalu pakai sampo, minta parfum. Minta minyak kayu. Enggak minyak kayu putih, Dek, enggak mah. Minta parfum. Ya, Dek, mana parfumnya, sayang? Udah habis. Ya seperlunya aja. Deodoran bukan parfum. Apa ya? Kayak pusel itu. Bukan parfum yang menyengat itu enggak. Cuman untuk menghilangkan kalau keringetan kayak gitu, keringatan dia bisa. Ini. Mas Dani mana? Loh, ayo. Udah ya, mama belum gak bisa berangkat ini. Ayo, aku udah mau ngantar anak aku sekolah. Ayo, bangun. Beda jadwal. Kak mari-mari sih mal. Ayo, mau kemana? Udah ini aja. Yang maha hidup dan maha mengurus. Tiada Tuhan selain dia. Sekarang jam 8.17 itu aku mau lanjutkan ya kegiatanku. Itu kan dekat sama dapur aku itu. Pak suamiku udah berangkat. Bismillah aja ya. Ini banyak impact yang baik kayak gitu ya di antara vlog-vlog banyak kayak gitu. Ini aku udah tutup semuanya. Di antara vlog-vlog channel itu aku malu aku kalau ya anakku anakku masih tidur, nggak tahu berangkatnya itu mungkin siang ya. Ini tadi aku beres-beres kayak gitu. Mana yang belum beres aku beresin. Termasuk buku-buku anak aku ini kan udah nata buku sendiri ya, cuman belum sempurna. Namanya masih anak kecil ya. Harap dimaklumi. Jadi masa aku mau siap-siap jadi ibu tiri ya, enggak lah, sesabar-sabar aku Kak. Jadi ibu tiri itu ibu sambung beda lagi ya. Ibu aku itu ya mau jadi ibu tiri gimana sama anaknya aja kayak gitu. Kejem. Enggak, maksudnya enggak pernah mukul ya, enggak, maksud tuh ngajarin disiplin banget. Kalah Kak, aku bilang kalah sih bapakmu sama ibu aku kayak gitu kalau masalah disiplinnya itu. Kalau ibunya mungkin sama ibunya nggak tahu, aku sama aja paling ya. Ini ya telinga ini rasanya panas gitu loh kalau dengerin ibu ngomel kayak gitu ya. Aku udah ada anak perempuan sih, anak laki-laki sama aja ya kan, ini tontonan hiburan, sifatnya hiburan. Sifatnya hiburan kan. Jadi aku nggak maksain sekali kayak gitu. Yang bener-bener suka aja kan, banyak pilihan kayak gitu. Aku nggak enak juga kayak gitu. Aku ini tadi udah bikin sedikit. Ini tinggal segini. Masih aku lanjutkan, tapi aku cuci dulu kayak gini. Loh. Aku selesaikan ini sampai selesai. Aku air mengalir kayak gini. Berulang-ulang tapi ya berulang-ulang tapi semoga tidak membosankan kayak gitu. Karena hidup terus berjalan kayak gitu ya. Kan banyak aja ya kadang masalah inilah, masalah ini, semoga besok-besok itu masalahnya nol. Zero to hero. Hero nol untuk pahlawan kayak gitu. Masalahnya loh ya. Aku kalau dibalik-balik jadi hero to zero itu nggak ada, semuanya pahlawan untuk dirinya sendiri kayak gitu. Petani pahlawan untuk ketahanan apa ya, ketahanan makanan ya, ketahanan hidup. Sama juga nelayan, semuanya punya andil. Kalau pengaruh itu kan ya apa ya, pengaruh itu aku nggak banyak belajar sih. Ini kipasnya ini. Nah, bagaimana mempengaruhi orang itu kan
tergantung kebutuhan ya. Kalau orang udah kaya kayak gitu udah tinggi sekali ilmunya kayak gitu. Kalau aku kan apa ya, orang desa disuruh jadi ibu rumah tangga kok nggak mau kayak gitu ya, karena masih kontrak kayak gitu. Sekarang udah selesai selesai anakku masih belum sih. Kalau apalagi anakku sudah kerja dua-duanya, apa nggak enjoy banget aku kayak cuman 2 anak program KB kayak gini. Ini tepungnya kayak gini. Aku mau bikin tempe, tempe yang digoreng tepung tapi lebar-lebar itu ada tuh di anu. Ini digoreng separuh lebar-lebar, aku coba ya. Udah selesai, ini udah naik semuanya. Ya kan nanti bervariasi, setiap manusia punya kegiatan sendiri-sendiri ya. Aku mau bersihkan ini bekas teh tuh kayak gini hitam. Ini aku ada 3 sih, hitam semuanya. Aku biarin aja sampai loh ini juga hitam. Aku bersihkannya tuh pakai zat kimia. Kadang itu pakai yang WPC porselen itu, aku pakai kayak gitu. Ya tinggal dikasih aja zatnya itu, terus disikat kayak gitu. Udah bersih. Oh, udah bersih. Tadi kan kotor ya, kayak coklat kayak itu. Ini udah bersih. Ini bening kayak gitu. Aku pakai pembersih lantai, tapi nanti dibilas lagi ya pakai sabun ini. Terus pakai air panas, ditersteril pakai air panas atau taruh di freezer kayak gitu. Tapi jangan panas dingin, pecah nanti. Nanti pecah kayak gini. Udah ya, aku bilas dulu pakai sabun ini. Pakai zat kimia yang untuk itu untuk porselen lantai itu, lantai kerak kamar mandi itu aku pakai itu. Bisa bersih kayak gini. Tuh. Coba ini aku buang, aku sikat. Kok gini? Aku sikat supaya nggak banyak pemakaiannya kayak gitu loh. Bening kan? Belum aku bilas ini ya. Oh, aku bilas pakai sabun dulu. Ini bening. Aku bilas pakai sabun kayak gitu, terus disteril pakai air panas. Boleh, tapi jangan panas-panas, nanti panas dingin pecah kayak gitu loh. Pokoknya disteril dulu lah pakai air panas, air hangat. Soalnya pakai wingnya pakai WPC porselen itu loh yang keras banget kayak gitu untuk kerak-kerak kamar mandi itu. Kan sama aja, ini juga porselen loh ya. Ini juga keramik, ini juga bagian dari porselen. Cuma bening, cuman yang khusus nggak ada ya, aku cari-cari belum dapat. Ya kan pakai wing porselen lantai itu aku ini. WPC porselen. Sudah selesai. Nih bersih kan? Tuh, bersih. Bening. Tadi kan bekas teh, bekas-bekas teh kayak gitu ya. Ini bening. Ini bening. Pakai wing porselen. Ini juga, ini udah aku bersihkan. Lo bersih lo sebenarnya. Sebenarnya kayak gini aja sih nggak apa-apa. Bersihkan. Tapi kotor. Aku pakai ini aja yang lebih kecil. Ya, pakai lebih kecil ya. Lucu kayaknya ini. Loh. Udah nih aku penuhi dulu. Aku ngerebus air buat steril itu. Sterilisasi tuh ini. Supaya dipakainya itu kan pakai uang porselen ya. Aku tadi pakai porselen juga, ini bersih nih. Oh. Aku biarkan mendidih dulu. Belum mendidih 100 derajat Celcius. Air mendidih itu kan 100 derajat Celcius ya. Udah. Nanti dituang di sini terus ditutup. Kan nanti uap-uapnya itu bisa mati kuman-kumannya. Kemudian dikeringkan terus disimpan kayak gitu. Udah mendidih. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali. Ini tutupnya dibuka dulu. Ini tutupnya juga bersih loh, nggak ada hitam-hitam kena teh ya. Ya ampun. Nah, ini juga bersih. Kasih sedikit-sedikit. Pelan-pelan ya, nanti meletak. Jangan taruh es dulu.
sudah selesai. Ini ditutup semuanya, kan ada uapnya ini. Nanti kalau sudah dingin baru dikeringkan. Ini untuk kan udah lama nggak dibersihkan, jadinya kayak gitu, banyak bekasnya teh di sini. Ini ditutup pakai ini. Jadi uapnya tuh kan mensterilkan nih samping-sampingnya itu. Direbus juga bisa sih. Direbus pakai dandang kayak gitu ya, bisa juga. Terserah, terus dijemur kayak gitu. Terus dikeringkan. Di situ di atas di situ loh. Lalu di sini kemudian dilap, disimpan, nanti kalau pakai udah bersih. Aku lanjut bikin karage lagi. Ini tepungnya aku ambil ya dari sini. Tadi udah aku cuci loh, aku ambil dari sini lagi, aku buat lagi yang kayak gini. Aku selesaikan semuanya, tinggal ini udah ya, udah habis loh, udah habis. Aku selesaikan. Ini aku mau bikin kering tempe juga. Aku potong tipis-tipis nih tempenya nih, dikasih air dulu. Kalau ini nggak apa-apa, nggak dikasih air, gerimbel kayak gini dulu. Dikopiok katanya bisa juga, aku nggak pernah nyoba. Dikopiok kalau bikin banyak ya, mungkin tepungnya banyak, ayamnya juga banyak. Ini kan aku cuman bikin 1/2 kilo, jadi gini aja, langsung digoreng. Udah loh, ini apinya kecil aja. Jam dindingku aku cepetin 10 menit ya. Aku cepatkan 10 menit supaya kalau aku mau jemput anak aku itu kadang kan ngepres kayak gitu. Di sana masih bisa nunggu. Dipikir jamnya jam 9:30 lewat 5, padahal enggak, itu 9:30, paling 9:30 ya. Selisih 10 menit 5 menit kayak gitu. Selisih 5 menitan, jam dinding sama jam HP itu. Aku selisih jam dindingku lebih cepat. Udah. Ini panas belum ya? Kayaknya udah. Ini. Oh, belum. Belum banget. Tempenya kayak gini. Ini masih panas. Tuh, masih panas. Oh, masih panas. Udah dingin dibuang, dikeringkan, udah disimpan lagi, dipakai. Dicuci. Aku cuci barengan 3. Soalnya pakai zat pelarut itu kan ya, zat pelarut kotoran kamar. Khusus nggak tahu ya, khusus alat masak itu belum ada, aku cari itu. Airnya kan kadang-kadang ada mengandung kerak kayak gitu loh. Jadinya harus dibersihkan. Untuk sudah semuanya, nunggu selesai. Goreng setengah mateng aja. Udah, aku goreng semuanya habis. Loh, cepet kan? Aku kasih air sedikit. Oh, untuk air untuk adonan tempe goreng. Aku tuh ada loh tempe goreng, molen, tahu isi di mana itu? Di pasar. Pokoknya di jalan-jalan tuh banyak molen, tempe goreng, kemudian tahu isi, 1.000-an satu. 1.000-an satu di pinggir jalan itu kadang aku beli. Terus molen ya. Molen itu enak, isinya pisang kayak gitu. Aku suka molen. Sedikit aja, cuma 1 kok tempenya. Udah kayak gini aja. Kayak gini ya. Loh, dilumurin kayak biasanya. Aku coba 1 ya. Aku coba 1 nih. Udah
Uh, mudah kan? Masak jadi mudah. Asalkan latihan juga jadi ahli. Ala chef. Ya, restoran. Masak restoran ala restoran. Aku belajar terus kayak gini ya. Udah selesai. Ini karaginya cuman segini. Ini tempenya 3.000 jadi segini. Aku simpan aja di kulkas ya, supaya dingin kayak gitu, terus masuk box supaya nggak nguap kayak gitu, masukkan freezer dalam keadaan terbuka kayak gitu aku. Kelihatan. Aku mau persiapan jemput anak aku. Sekarang hari Jumat ya. Ini tempenya kayak gini jadinya. Kriuk banget. Aku coba yang kecil ini. Aku dulu buat tapi nggak lebar-lebar kayak gini. Lebar-lebar. Lebar tuh. Jajanan Bandung ya. Tahu apa tuh namanya ya? Tahu empong. Tahu apa ya? Sebenarnya tahu Bandung tuh loh. Apa Sumedang? Tahu Sumedang itu kan temennya banyak. Tahu Sumedang. Bukan tahu isi, pokoknya tahu Sumedang, tahu, tempe, terus melon, pisang, 1.000-an semua. Ini aku buat sendiri, coba ini. Warnanya coklat keemasan ya. Enak, enak. Tepungnya pakai tepung crispy. Udah selesai. Aku mau siap-siap jemput anak aku. Abah nih. Masih di sini ya. Udah dingin, aku buang aja. Tuh, aku buang kayak gitu. Semuanya dibuang, terus aku tutup lagi kayak gini. Aku keringkan seperti biasa loh, aku taruh sini. Kayak gitu aku taruh sini. Pokoknya dikeringkan kayak biasanya, terus disimpan di lemari kayak gitu. Terus nanti kalau dipakai tinggal dipakai kayak gitu. Kalau mau dibersihkan ya dibersihkan lagi. Ini udah terakhir ini. Aku tadi udah masukkan ini. Aku buang dulu ya airnya, terus tak taruh sini. Wah, nih ada 3 nih. 1, 2, 3. Ada satu lagi kesingsar, aku kemana? Aku lupa. Tak taruh mana ya. Satu aku punya lagi kecil kayak gitu. Aku simpan loh, apa pecah ya? Aku lupa pecah kayaknya. Udah aku taruh, aku jadi punya 3 aja. Aku taruh di sini kayak gini loh. Rapi kan? Kalau plastik aku lumayan juga 4 kayaknya. 1. 1 kalau plastik itu ya. 2. Ini besar nih. 3. Oh, ini agak pecah ini. Ini pecah ini. Jatuh pecah kayak gitu. Terus ini Tupperware. Kalau ini Tupperware aku beli di Bu Widodo. Bu Widodo, tetangga aku Bu Widodo. Ya, Bu Alfa. Nama Pak suaminya Bu Widodo, tapi Pak Widodo bukan Pak Widodo presiden loh ya, nanti bikin fitnah loh. Sama namanya sama itu bikin fitnah ya. Ini kayak gini aku punya cuman 4, satunya udah pecah, agak pecah sih, ngerembes kayak gitu loh, tapi kok masih bisa dipakai. Aku suka plastik aku suka. Ya, kalau ini aku tuh barangku banyak plastik ya, bukan kristal loh. Soalnya aku mau kerja di sana, nggak diterima loh. Nggak diterima, nggak dites. Nah ini 1, 2, 3, 4 ya. 4. Ada yang ada dalamnya tuh ada apa ya? Ada elemennya kayak gitu, untuk air panas aku juga ada. Ada lagi yang Tupperware kayak gini. Banyak sekali barang aku ini. Jangan dulu. Aku suka plastik, ini Tupperware. Aku 2 kali kayaknya jadi anggota Tupperware itu. Ini Tupperware aku suka, ini besar sekali. Ada yang rusak, biru rusak kayak gini juga.
Ini Tupperware untuk jus ini ya. Kayak gini-gini nih aku simpan semuanya. Ya koleksimu kok duduk kristal loh. Nek kristal aku lah gak bersedih hati enggak. Kalau kristal ya ya gak itulah. Nah ini yang ada kumparannya. Loh kok aku bukan pamer loh ya. Kalau kamu beli jangan salah pilih kayak aku ini. Sampai banyak. Enggak juga. Ini murah kok. Ini ada elemennya kayak gitu untuk air panas. Kalau anak kos itu perlu ini kayak ini. Untuk bikin teh kayak gitu, bikin teh. Ya kayak gitu ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 yang plastik, Tupperware-nya 2. Elemennya 1, yang ada elemennya ada colokannya ini. Kalau jaga-jaga, kalau kompor mati ada colokannya kayak gini. Kompor mati butuh air itu pakai itu, sederhana kan? Kayak gitu. Udah gitu aja. Bikin teh, bikin kopi kayak gitu nggak usah pakai kompor gas. Pakai ini elektrik tapi plastik, ada tutupnya juga. Cucuk. Kayak gini tutupnya. Ini ada elemennya. Aku suka itu, belum pakai. Udah selesai semuanya. Aku bersih-bersih mau ngumpulin barang-barang yang digantung-gantung kayak gini ini aku cuci semuanya. Nggak ada gantungan yang ada di kamar maupun di tempat sholat. Oh, ruku-ruku nggak aku gantung ya. Aku taruh di kamar. Ini aku ngumpulin semuanya. Nggak ada gantungan-gantungan. Pakaian kotor. Aku mau siap-siap berangkat jemput anak aku. Nah itu cuma baju bersih itu. Baju bersih soalnya pakai AC. Kalau pakai AC itu aku nggak pakai gantung-gantungan. Ibu aku aja nggak pakai AC, nggak ada gantungan-gantungan tuh kayak luar negeri itu kan gantungannya taruh di luar ya. Lemarinya udah nggak ada gantungan-gantungan loh, nggak ada. Ini kan bersih ini. Tas anak aku ini. Nggak ada harus, kalau pakai AC itu nggak boleh ada gantungan-gantungan kayak gitu. Sudah selesai. Akhirnya aku mau berangkat jemput anak aku habis ini jam 10 lebih. Sekarang kan hari Jumat ya, cepet harinya. Hari Jumat itu hari paling cepat. Kalau Sabtu sih masih agak siangan. Udah ya. Ini kafenya aku di depan kafe. Kayak Mitsui ini kelihatan kan? Ini bagus, ini plastiknya tebel banget. Aku simpan, aku beli 2 kayak gini. Beli es apa ya, lupa aku. Kayak ini es kiwi apa pokoknya es, beli aku 18.000 satu segini. Aku simpan, aku cuci, bagus sekali. Kalau aku bikin jus sendiri aku isi kayak gini. Ada tutupnya juga aku simpan kayak gitu, sayang soalnya. Aku taruh di tempat sini. Disimpannya di sini. Aku masukkan di sini. Hemat tempat. Udah. Sampai di rumah. Ini loh, pakai baju pramuka tadi. Menges. Udah mau siap-siap Jumatan sama kakaknya. Kalau sama kakaknya aku udah nggak ngantar ya. Mama udah nggak ngantar kan? Bisa nih nggak aku Jumatan. Jumatan lah. Langsung ke kampus bahkan nih. Iya toh. Iya. Ya, pamit mama yo. Siap-siap dulu. Siap ke masjid ya, aku ngantar sebentar. Nggak sampai 1 jam paling. Deket masjid, deket rumahku, selalu antar, nggak tak bolehin, memang nggak tak bolehin kamu. Soalnya aku kan di perantauan ya. Gimana aku nggak bisa, ibu aku tuh loh yang ngasih tahu. Anak Jogon. Bojoe apa Bu? Wes salah. Saya salah. Ibu kayak gitu. Aku nggak pernah tanya, Mas saya gimana Bu? Aku nggak kayak gitu juga. Anakmu, pokoknya anakmu.
Ya udah, memang mau dijagain kayak apa ya? Kan udah ada komitmen. Memang kamu bodoh gak punya komitmen gak ya? Kayak gitu ya, namanya orang tua banyak pikiran harus cari uang kayak gitu. Wira swasta kan bapak ibu aku. Udah tutup poin aja kalau ngomong gitu kayak gitu. Gak ada lunak taklek kayak itu. Pokoknya anaknya harus dijaga. Aku sambil ngemil kacang. Nungguin anakku mau ke masjid. Nggak tahu, ibu aku nggak pernah tuh tahu, mungkin ya Pak suami itu pernah anu kok. Pernah apa? Nggak apa kayak gitulah. Udah pernah dibahas bagaimana sifatnya kayak gitu. Biasanya kan dilihat wetonnya kayak gitu, dilihat tanggal lahirku, wetonku kayak gitu. Kayak gini besok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, udahlah. Ya udah aku jalani aja. Aku juga seneng ya punya anak, itu seneng banget kayak gitu. Dua laki-laki semua. Enjoy. Aku sambil makan kacang nunggu anakku masih mandi, sebentar lagi ke masjid. Hari Jumat. Ya ya, aku kayak gini aja sendok, aku sendok-sendok. Hmm. Tuh, udah mulai ya yo. Mau tak antar aja. Nanti mau pulang jam ya, Pak? Sek, lo udah duhur ayo. Mau mau ke masjid ya, bareng Mas Dani nak ya. Udah siap. Ayo Mas. Udah wudu? Belum. Belum. Anakku mau berangkat. Mal, Ah. salim dulu. Hmm. Lonceng ya? Berangkat ke masjid, aku gak jadi ngantar. Anakku berangkat sendiri. Berangkat sendiri sama kakaknya. Bu, isi air. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku nggak tega sih nganter apa? Nggak nganter, nggak tega aku kalau nggak ada temennya. Aku antar naik motor kayak itu, aku tunggu biasanya kayak gitu. Khusus si bontot kalau anakku yang pertama udah tak masukin SD kan, yang full day kayak gitu. Jumatan di sekolah. Sebentar nunggu anakku Jumatan, aku istirahat dulu. Kan belum makan ya. Belum makan siang kayak gitu. Lihat TV dulu. Ada family channel macam-macam. Aku lihat TV dulu. Macam-macam di sini. Ya, sama kamar, sama TV aku tinggal ini dulu sebentar. Enak kan kalau rumah kecil, sebenarnya menguntungkan loh. Mau ke kamar dekat, mau kemana dekat. Nggak, awalnya dulu aku nggak takut. Kok jadi takut lagi? Sekarang aku mencoba untuk tidak takut lagi kayak gitu. Aku buang satu kali aja. Satu kali aja. Kan itu udah pakai beras poles ya. Pakai beras poles, jadi aku nggak banyak-banyak itu. Aku nggak banyak-banyak cucinya. Nggak dicuci juga nggak apa-apa sih. Tapi aku dicuci satu kali aja kayak gitu. Terus nih aku masukkan sini. Takutnya anakku yang ini, yang itu yang kuliah bontot.
Takutnya bontot kayak gitu. Ada sih, masih ada sih. Nasinya masih ada. Takut bontot kayak gitu. Panjang nih jadinya. Iyalah, sekalian. Kadang gue bikin panjang pendek aja. Loh, sedikit aja kan. Aku masak nasi. Udah tunggu anakku ke masjid. Tunggu anakku dari masjid. Ayo makan dulu. Udah. Kok udah sih? Makan di mana? Hah? Ganti baju Mal, makan ya Mal. Hikmal belum? Udah. Matang nih, anakku udah pulang. Nasinya sudah matang. Ish. Aku pakai gantian soalnya biar bunga esnya nggak banyak. Ayo dek, mam dek. Kenapa? Oh, makan ikan rage. Ya. Makan dulu. Sama. Loh, Hikmal habis duluan. Kau masih mau ngambil? Kenapa tangannya kayak gitu? Ini dek. Mas Dani. Aku juga tidak lupa makan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, selamat makan semuanya. Oh iya. Oh, ini enggak sendiri Mas. Iya. Ini Mal, masih ada Mal. Enggak kurang? Ya wis aku usin. Mama belum. Ya nanti kalau kurang ambil lagi ya. Enggak usah. Terlalu penuh, kurang besar apa? Enggak usah. Kamu makannya di sini. Ya. Sini aja loh Mas sama Pak Dani Mal. Ambil minum deh. Oh. Selamat makan Hikmal. Ambil lah. Siapa? Mama. Enggak, Mama nih hati ayam. Selamat makan. Ya. Doa dulu. Allahumma. Oh. Dah. Kan ya yang enak ya. Enak ya. Selamat makan Mas Dani. Oh. Ya. Assalamualaikum. Salam. Anakku berangkat kuliah. Ayo. Makannya dihabiskan. Susunya juga. Susunya habis. Habisin sayang susunya. Ini kalau udah makan tuh sendoknya diginikan. Enak. Pinternya anak mama. Mau. Wes harus sini dulu aja sih. Ya. Ayo, mau belajar apa mau Lihat HP, apa? lihat komputer. Lihat apa sih ini, Dek? Oh, gamenya. Nggak tidur siang? Enggak. Angkat yang satunya di depan komputer. Aku mau sholat. Aku di semua tempat sholatku ada kipas angin.
aku sholat di situ sempit sih, tapi ya nggak apa-apa. Di situ aku kalau sholat itu sebenarnya doa sholat aku sudah hafal ya. Tapi kadang-kadang itu apa ya? Ya kalau lupa, kadang lupa, kadang ya kayak gitu. Aku harusnya nggak lupa ya kalau sholat itu kan bisa dikodok. Tapi kalau kodok itu kalau perjalanan ya, kalau lupa itu aku sama aja kayaknya dikodok sama dikosor. Kalau sholat aku di situ, kalau di kamar. Kalau wudhu juga, kalau wudhu itu ya harus wudhu dulu kayak gitu. Karena kencing itu najis. Jadi kalau mau sholat itu nggak boleh wudhu dulu, baru kencing nggak boleh. Harus harus wudhu. Misalkan pipis dulu kayak gitu, baru wudhu, kemudian sholat. Aku ada pertanyaan dulu waktu aku sekolah kayak gitu. Kalau 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 wudhu itu kan mandi, kadang-kadang mandi ya. Kadang-kadang mandi langsung wudhu itu harus pakai anu dulu apa? Harus berpakaian dulu. Wudhu juga harus sopan. Aku dikasih tahu tuh. Wudhu tuh harus mungkin pakai anduk aja apa-apa kayak gitu. Pakai baju lebih baik kayak gitu. Ada berwudu itu juga kayak gitu. Ada berwudu tuh selain ada awal doa berwudu, ada akhirnya, ada juga di akhir berwudu ada. Tapi kalau nawaitunya mudah sih, nawaitu wudu li rafa'il hadasil asgori fardholillahi ta'ala, kayak gitu aja. Di depan belakangnya itu aku pernah hafal tapi aku lupa sekarang itu kayak gitu. Aku pernah hafal di depan sebelum sebelum wudu dan sesudah wudu aku hafal aku. Pokoknya ada semua kok di buku kayak itu. Udah aku mau sholat duhur. Ya gini. Masih 1:30 loh, nututin ya. Kalau sudah jam 3, 2:30 itu udah mau asar. Kayak gitu, istirahat sebentar. Ya kayak kerja. Kayak kerja sih. Kalau kecuali gak ada pendingan, kadang-kadang gak ngapa-ngapain sehari, udah ada makanan, udah kadang ya bisa aja kayak gitu. Jadi ibu rumah tangga tuh sebenarnya asik sih. Ini loh temannya itu loh yang enggak ada. Temennya nggak ada, yang temennya ya ini aja. Udah, kalau zikirnya itu ya subhanallah, aku nggak itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tuh tahmid dan takbir 33 kali. Kemudian aku gitu, baca Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Khususon Hajah Fatimah ya, dan harusnya bapak dulu ya, Haji Muhammad Syahid kayak gitu, bapak aku namanya Al-Fatihah gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Kayak gitu loh, aku kepinginnya aja kayak gitu. Dulu aku ajak loh. Terus doa yang udah aku hafal itu doa ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa si'a kursiyyuhus samawati wa ma fil ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyil azim. Itu doa bapak aku tuh kalau setelah sholat itu paling enggak berapa menit ya, banyak sekali yang didoakan itu. Tapi cuman 10 menitan paling, sebentar kayak gitu. Tapi panjang, sebenarnya hafalannya panjang. Terus diantaranya itu keselamatan dunia akhirat. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal ahwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja bapak aku baca. Itu bapak aku kayak gitu terinspirasi, baca apa sih bapak itu kok panjang sekali. Ya udah aku ambil garis besarnya aja. Itu ayat doa kepada orang tua, ayat kursi, sama doa keselamatan dunia akhirat yang bapak baca itu kayak gitu. Bapakku namanya Muhammad Syahid kan. Dapat julukan dari Makkah itu
Dapat julukan dari Makkah itu Haji Hidayatullah. Kalau ibuku siapa ya? Ibuku siapa ya? Kok ibuku nggak usah lah. Ibuku kan udah Fatimah mungkin ya. Udah Haji Fatimah aja, udah itu ibu julukannya itu. Ibu julukannya Haji Fatimah. Kan udah Islam ya, nama Islam ya. Lupa aku julukannya ibu, yang aku ingat bapak aja. Kalau mbakku itu Haji Nur. Kalau mbakku satunya Sofiah kayaknya. Kalau mbak kakung aku Haji Abdullah. Udah nggak ada ya, kalau sudah nama Islam kayaknya nggak dapat, cuma dapat Hajah Fatimah sama Haji Abdullah itu. Kayaknya aku nggak tahu, kayaknya itu ya. Julukan dulu. Kalau bapakku Hidayatullah, udah Muhammad Syahid ya dikasih Hidayatullah. Bapak aku itu Haji Hidayatullah, bapak dapat julukan Haji Hidayatullah, katanya ibu aku kayak gitu. Ya tidak tahu ya namanya. Kalau bapakku namanya 3 berarti ya. Syahid Siswo, dari Muhammad Syahid diganti setelah nikah itu ya, julukannya Syahid Siswo. Habis Syahid Siswo, bapakku dari Makkah dikasih nama Haji Hidayatullah. Yo 3 ya namanya. Tapi yang dipakai di KTP itu yang di KTP apa ya? Aku bingung. Bapakku yang dikasih KTP itu kayaknya ya Siswo Indro Kusumo. Yang dikasih di KTP itu kayak itu. Nama kecilnya nggak dipakai loh. Nggak tahu aku, Muhammad Syahid kan nama kecilnya. Ya nggak tahu ya, namanya juga kayak gitu. Kok bisa? Aku aja kayak kalau dulu aku lahir ya, tahu nggak, kayak kwitansi loh, surat surat bukti lahir, surat kenal lahirnya, katanya guruku kayak gitu. Aku dikasih, Pak, aku disuruh dulu, nggak ada loh, nggak percaya, tahun 74 itu. Dia minta ke kepala desa yang dulu ya, dikasih kayak kwitansi kayak gitu. Loh kok kayak gini, katanya guruku kayak gitu. Ya dari kepala desa itu. Oh, udah nggak apa-apa kayak gitu. SD-nya nggak apa-apa. Habis itu SMP itu nggak bisa, ini harus pakai ke pengadilan, nggak bisa itu secari kayak kwitansi itu loh kayak gitu. Habis itu ke pengadilan kayak gitu. Semuanya adikku 3-3-nya ke pengadilan kayak gitu. Nggak tahu aku ya, kalau yang ngurusin itu temannya ibu aku kan aku nggak tahu. Kayaknya masih tetangga, masih saudara juga, aku nggak tahu. Aku nggak ngerti kan, ibuku dulu sekolah juga, lulusan SMA 1 di tempat aku, di kelahiran aku kayak gitu. SMA 1 negeri kalau ibu aku. Kalau aku swasta. Kalau ibuku nggak apa-apa, sekolah Katolik asalkan akidahnya, imannya tetap Islam kayak gitu, ya udah. Nggak pengaruh juga kok. Aku juga nggak mempengaruhi. Tapi kalau aku yakin kalau belajar pasti lebih pintar kayak gitu kan. Sampai mana-mana ya teman aku ya, di mana-mana kayak gitu. Sekarang udah mendunia bahasa Indonesia, gak bisa gibah lagi nih, gak bisa gibah. Orang Indonesia gak bisa gibah. Banyak yang bisa bahasa Indonesia sekarang ya. Lagian mau gibah apa kayak gitu? Apa yang digibahin? Allah itu maha melihat. Yang ada itu istighfar dan taubat. Udah ya, aku mau sholat, aku mau taubat. Aku mau istighfar supaya aku benar-benar Islami, nuansa Islami semuanya. Bulan madunya, iya bulan madu kedua aku penuhin Islami. Iya katanya tuh kalau puber kedua gak ada aku selalu berhias kok, entah itu pakai bandu aja, entah bajuku yang selalu baru kayak gitu. Maksudku daster tuh aku suka kan, koleksi kayak gitu. Aku gak terlalu berhias pakai bedak gitu. Kalau paling keluar sama pak suami kayak gitu. Terus meskipun ibuku perias manten ya, ibuku juga kayak gitu, profesional. Paling waktu kadang-kadang masa hamil kundian ya, enggak lah. Aku tahu foto ibu aku keriting kayak gitu ya. Kok lucu sih bu, kok pakai keriting banget. Itu katanya temennya punya salon mungkin ya, aku nggak tahu, keriting banget kayak gitu. Dikeriting temennya atau gimana nggak tahu aku pas hamil itu. Kalau
nggak hamil ibuku ya pasti pakai kondi kalau rias manten kayak gitu. Pakai kondi itu loh, pakai kondi Jawa kayak gitu, pakai kebaya kayak gitu. Masa pakai nada? Pakai nada ya pakai Jawa lah, pakai kebaya gitu aja. Udah aku sudah sholat ini ditemani sama teman-teman aku. Aku nggak kesepian loh. Apalagi bisa bikin vlog ya. Selamat beraktivitas. Aku udahin aja ya. Udah panjang sekali. Assalamualaikum. Ini jam 3. Jam jam 4 kurang 20 menit kayaknya. Aku bersihkan kipas ya. Udah aku cuci nih. Nih, aku pasang nih caranya. Mudah kok. Mudah. Oh, mudah sekali. Aku kapan itu udah ya nganggur kan. Di rumah nggak ngapa-ngapain kok. Ini kayak gini aja. Ya, kayak gini ya. Bismillah. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah kok. Aku pertama kali lihat Pak suami. Kayak gini ta. Kok salah ya. Gini ta. Kok jadi lupa. Ini. Ya. Nah, kalau bersih tuh enak. Nggak ada debu. Terus ini kayak gini. Ini dipasang, kemudian ini pakai sabuknya kayak gini ya. Ini ada murnya. Loh, itu ada murnya. Akhirnya bisa. Bisa kan? Wih, sumuk kan. Sumuk banget. Enak. Pakai kipas. Selesai. Kipas aku akhirnya selesai. Aku perbaiki sendiri. Ini pakai ini loh ya. Ini ada mur biar rapat kayak gitu. Sabuknya ini warna hijau, ini sabuknya tuh biar rapat tuh pakai mur kayak gitu. Yang putus aku sambung aja pakai isolasi. Kalau dibawa ke tukang servis itu dilubangin kayak gitu, disambung sama kawat kayak gitu. Tuh yang punya aku yang itu yang di Cosmos itu kayak gitu. Tapi aku akali ini aja dulu. Pakai isolasi yang gede itu baru bisa. Sebaiknya direparasi ya. Ke tukang reparasi dilubangi itu pakai apa ya, pakai tang kayak gini tuh, mungkin dipanasi terus dilubangi terus diikat. Aku nggak kuat ya pakai tang kayaknya. Aku pakai isolasi ini aja. Udah, hari ini aku sudah bersih kipas aku. Seger banget.